Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Ad di Dimni Channel. Kali ini Pak Ad akan bahas tentang aturan sinus ya, trigonometri aturan sinus SMA kelas 10. Pak Ad akan bahas 7 soal ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tentang materi aturan sinus ya. Oke, terima kasih Pak Ad ucapkan untuk yang sudah subscribe ya. Ini yang membuat semangat Pak untuk memberikan video-video yang lebih baik lagi. Yang belum silakan like dan subscribe. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Pada segitiga PQR di bawah ini sin P. Oke ya, kita gunakan aturan. Pak akan bahas dulu aturan sinus ya. Seperti apa aturan sinus itu? Aturan sin ya. Aturan sin. Jadi kalau ada segitiga, oke, Pak akan bikin segitiga dulu ya. Segitiga. Jadi kalau ada segitiga, sini ya, aturan sin ya. Kalau ada segitiga, misalkan ya. Oke, gini misalkan ya. Yes. Ada segitiga. Oke, segitiganya biar rapi ya. Biar rapi segitiganya. Oke, udah gini ya. Nah, kalau ada segitiga, terus kemudian Pak kasih huruf ya. Misalkan di sini hurufnya apa? Ini huruf A ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Oke. Maka sisi di depan sudut A, ya itu adalah sisi A namanya ya. Aturan seperti itu ya. Jadi kalau sudut A nih, ini sudut A ya. Sudut A, kemudian sudut B, ini sudut C ya. Maka sisi depan sudut A itu namanya sisi A. Nah, gitu. Depan sudut B itu adalah sisi B. Nah, ini B di sini. Ya, sudutnya di sini B, maka sisi depan sudutnya B adalah sisi B. Sisi C ini adalah sisi C namanya. Sementara ini adalah sisi C. Nah, dengan begini berlaku aturan sin ya. Aturan sin. Aturan sin ya. Itu seperti apa aturan sin? Seperti ini ya. Aturan sin ini adalah bahwa sisi A dibagi dengan sin sudut B itu sama dengan B, ya sisi B per sin B. Di sini ya. Oke, maka juga sama dengan C, sisi C per sin sudut C. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa kita kotakin. Ini yang kita gunakan ya. Oke, ini kita gunakan aturan sin ya. Oke, langsung ke pembahasan ya, ke soal ya. Nah, di sini ada sudut P ya. Ada sudut P, sudut P, sudut Q, dan sudut R ya. Nah, di depan sudut P itu adalah sisinya 4, panjangnya 4, depan sudut Q 5, dan depan sudut R adalah 7 ya. Maka berlaku kalau seperti ini ya. Maka berlaku bahwa 4 ya, 4 kan di P ya. Berarti 4 itu per sin sudut P akan sama dengan ya, sama dengan apa misalkan R boleh ya, 7 per sin 7 di depan sudut R ya, berarti sin R. Nah, itu juga sama dengan apa jadinya? 5 ya. 5 per sin. Nah, 5 depan sudut apa? Sudut Q, maka sin Q. Nah, oke ya. Nah, dari sini bisa kita 122 ya. Ini sudut P dengan sudut R ya, atau R dengan Q ya. Bagaimana yang pertama dulu ya? Kita yang pertama dulu, misalkan ini ya. Oke, yang pertama dulu. Oke, gimana hubungannya ya? Kita kali silang ya. Prosesnya kita kali silang. Oke, ke sini ya. Maka sini ya, kali silang. Oke, maka sin P kali 7 ya. Maka 7 sin P kali 7 ya. 7 sin P. 7 sin P itu sama dengan 4 sin R. Nah, boleh nih ya. Maka sin P, makanya sin P ya. Maka sin P sama dengan, bisa juga. Maka 7 ke bawah ya. Berarti sin P sama dengan P. 4 per 7 sin R. Ada nggak? Oke ya. Ada ya. Ini ya. Nah, boleh. Atau misalkan kalau nggak ada, kita cari lagi misalkan.
sin P dengan 5 sin Q ya. Boleh juga ya. Coba kita dengan coba sin P dengan Q coba. Sekarang kalau ini dengan ini ya, coba ya. Ini sin P dengan ini ya, coba ya sama ya. Coba berarti kita kali silang ya. Coba deh. Ada nggak selain itu ya? Berarti perbandingan 4 per sin P itu sama dengan 5 sin Q. Coba kita kali silang ya. Kali silang juga ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya berarti 5 sin P sama dengan 4 sin Q. Maka sin P sama dengan 4 per 5 ya. Kalau pakai Q ya. 4 per 5 jadi banyak ke bawah ya. Bar sin Q. Jadi yang mana? Ada nggak? 4 per 5 nggak ada ya. Adanya 7 ini berarti ya. Berarti gunakan jawaban ini. Jadi ya. A. Oke, berikutnya lanjut. Ke soal ini kita gunakan terus ya. Aturan sin ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada segitiga ABC, sin B sama dengan 0,25, AB sama dengan 4, dan AC sama dengan 10. Dengan demikian maka sin C. Oke, kita buat segitiganya ya. Kita buat segitiganya dulu, biar kebayang ya. Supaya nggak jelas ya. Misalkan segitiga ya. Segitiga sembarangan aja boleh ya. Kita namakan ini misalkan A, B, C. Oke. Berapa? Sin B. Oh, sin B udah ketahuan ya. Ini sin B ya. Diketahui katanya sin B-nya udah ada. Sin B-nya sama dengan 0,25. Oke. AB 4. AB-nya 4. Ini AB 4. Kemudian AC-nya berapa? AC-nya 10. Oke ya. Berarti ada aturan ini. Berarti sudut apa yang udah ada angkanya. Ini 4 menghadap sudut C ya. Berarti sudut C kita gunakan. 10 menghadap sudut B. Berarti ini kita gunakan. Berarti kita gunakan sudut sementara sudut A tidak ada dan sisi depan sudut A tidak ada angkanya. Oke. Berarti kita gunakan dua ini ya. Berarti kalau begitu, berarti apa? 4 ya. 4 menghadap sudut C, maka 4 sin C itu sama dengan 10 sin B. Oke. Ya, maka kita kali silang ya. Kali silang. Oke, berarti apa? Berarti 10 sin C ya. Sin C kali 10 ya, 10 sin C. 10 sinus C itu sama dengan 4 sin B. Oke. Berarti sin C, nah sin C itu sama dengan, oke, 4 kali, sin B-nya udah ada ya ini ya. Sin B-nya itu 0,25, maka 4 kali 0,25 itu seperempat ya. Atau seperempat. Sama aja seperempat ini ya. 0,25 seperempat ya. Dibagi dengan 10 ya. Dibagi dengan 10. Oke. Ini 1 ya. 4 kali 0,5 1 ya. Maka 1 per 10 ya. Karena 0,5 itu seperempat ya. 1 per 10. Jadi berapa? 1 per 10 itu berapa? Sama dengan 0,1. Oke ya. Ya, 0,1. Oke, berikutnya. Soal berikutnya ya. Diketahui segitiga PQR dengan PQ sama dengan 5 cm. PR sama dengan 2,5 akar 6 cm. Dan sudut Q 120 derajat. Dengan demikian sudut R sama dengan. Oke, kita buat ya. Sama, kita buat dulu supaya terbayang ya. Kita buat dulu segitiganya ya. Segitiga sembarang aja nggak apa ya. Segitiga sembarang, boleh. Oke, kita namakan apa? Misalkan ini P, boleh QR ya. Oke. PQ-nya 5. PQ-nya 5. Mana PQ? PQ 5. PQ 5, kemudian PR. PR-nya 2,5 ya. 2,5 itu berapa? 5 per 2 ya. Boleh lah. Boleh 5 per 2 boleh. 2,5 boleh ya. Oke. 5 per 2 boleh ya. Biar gampang ya. 5 per 2 akar 6. Sama aja ya. 2 per 5 4 ya. 5 per 2 kan 2,5 ya. Oke. Kemudian Q-nya, sudut Q-nya katanya sudut Q-nya berapa? Sudut Q-nya di sini 120 derajat. Oke. Oh, berarti segitiganya lanjut ya. Tumpul ya. Oke. Sama aja sih. Coba lah. Kita buat ya. Kita buat ya. Boleh. Kita ulang ya. Maaf ya. Segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Boleh. Segitiganya tumpul. Nah, begini ya. Oke, segitiga tumpul. Berarti Q-nya. Oke. Geser deh. Oke. Maaf ya. Oke. Segitiganya tumpul. 120 ya. Berarti segitiga. Oke. Berarti gini ya. Nah, kira-kira gini lah ya. Oke, sip. Nah, gitu ya. Berarti R-nya di sini ya.
Ini R-nya, berarti ini sudutnya 120 derajat boleh. 120 derajat. Oke. Ini panjangnya di sini ya. Habis dulu. Panjang PR-nya berapa tadi? 2,5 ya. 2,5 atau 5/2 lah boleh. 5/2. Oke. 5/2 akar 6 ya. Nah, oke, di sini ada angka 5 menghadap sudut R ya. Kita gunakan di sudut R ya. Sudut R, kemudian 5/2 akar 6 menghadap sudut Q. Kita gunakan berarti. Berarti ya, berarti 5 ya. Kita selesaikan nih. Berarti 5 menghadap sudut R. Maka 5 per sin R ya, hadap ya. Itu sama dengan berapa? 5/2 akar 6 ya. 5/2 akar 6 itu menghadap sudut 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 Q ya. Yaitu sin Q. Sin Q itu berapa? 120 derajat ya. Sin. Oke, kita bahas lagi dulu ya. Berapa? Sin 120 derajat itu sama dengan dia kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nilai kuadran 2 itu nilai sin positif ya. Maka sama aja dengan sin 60 ya. Oke, 120 kurangi 60, sin 60 ya. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3. Dah ya. Berarti kita gunakan nih. Boleh kita coret juga nih atau kita kali silang juga boleh ya. Kali silang dulu boleh ya. Boleh kali silang dulu berarti boleh kali silang ya. Oke. Berarti tinggal berapa? Berarti 5/2 akar 6 sin R gitu ya. Itu sama dengan 5 kali sin 6, sin berapa? 120 ya? 160 ya? Atau sin 60 boleh lah. Ini ya. Sama aja sin 60 ya. Oke. 60. Berarti 5-nya kita bisa coret nih. 5-nya kita coret ya. Nah, tinggal 1 ya. Dah. Oke, berarti biar muat sini ya, bawa ke samping ya. Oke. Berarti tinggal akar 6 ya, setengah akar 6 ya. Berarti tinggal setengah akar 6. Berarti setengah akar 6 sin R sama dengan sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke. Oke, bisa coret lagi nih. Ada yang sama lagi ya. Coret lagi kalau sama. Nah, setengah sama-sama setengah kita coret ya. Berarti kalau begitu, bisa lanjut ya. Berarti sin R sama dengan berarti akar 3 dibagi akar 6. Nah, kita sederhanakan ya. Kita rasionalkan. Berarti dikali dengan akar 6 ya. Dikali dengan akar 6 per akar 6. Oke, kita rasionalkan ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan sin R sama dengan ya. Akar 3 kali akar 6, akar 18. Akar 18 per 6. Akar 18 itu berapa? Akar 18 itu sama dengan akar 9 kali akar 2 ya. Itu sama dengan 3 akar 2. Oke. 3 akar 2. 3 akar 2. Oke, 3 akar 2. Oke ya, berarti ya. Berarti sama aja 3 per akar 2 ke sini deh. Oke, tadi berapa? Sin R sama dengan berarti akar 18. Akar 18 itu berarti 3 per akar 2. 3 akar 2 per 6. Sama aja dengan berapa? Setengah akar 2. Oke. Setengah akar 2. Maka R-nya berapa? Yang setengah akar 2. Sudut yang setengah akar 2. Sin berapa? Sin yang setengah akar 2. 45 ya. Maka sinnya adalah 45 derajat. Maka sudut R-nya adalah 45 derajat. Oke, ingat ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Masih ingat ya. Materi kelas berapa tuh ya? Sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Jadi yang setengah akar 2 pasti 45 derajat. Ya. Oke, jadi 45 derajat. Jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya, yang nomor berapa? Ya. Pada segitiga ABC diketahui AB sama dengan 4 cm. AC-nya 4 akar 2 cm. Dan sudut C sama dengan 30 derajat. Dengan demikian sudut A sama dengan, oke. Sama ya, kita buat dulu ya. Kita buat dulu segitiganya. Biar kebayang. Oke, segitiga ya. Ini aja ya. Ini apa namanya? A, B, C boleh ya. AB-nya 4. Oke, AB-nya 4 itu tulis. AB 4 cm. Kemudian AC-nya 4 akar 2. Oke, dan sudut C. Sudut C sudah ada ya. Sudut C-nya 30 derajat ini ya. Sudut C 30 derajat. Kemudian ditanya sudut A. Sudut A ditanya nih.
Sudut A yang ditanya. Sementara A sisinya nggak ada ya, berarti kita gunakan sudut B dulu. Kenapa sudut B? Karena sudut B udah ada sisinya. Oke, kita gunakan dulu ya. B dengan C dulu ya. Berarti artinya apa? Artinya berarti 4 ya, kita cari dulu ya. 4 akar 2 nih, 4 menghadap sudut B, maka sin B. Itu sama dengan 4/4 menghadap sudut C, maka 4 sin 30 ya, sin C. Sin C-nya 30 ya. Sin 30. Oke, 30 derajat ya. Sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah ya. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Nah, ini ya. Tuh ya. Nah, berarti kita kali silang. Kita proses kali silang ya. Kali silang berarti apa? Berarti 4 sin B ya. Silang ya. Maka sama dengan 4 akar 2 kali sin setengah. Sin D, sin setengah. Sin 30 ya. Itu setengah ya. Sin 30. Oke, kita cari dulu ya. Kita coret dulu 4-nya. Sama-sama 4 kita coret. Yang hijau. Oke. 4 kita coret ya. Berarti tinggal apa? Sin B. Sin B sama dengan akar 2. Ini sin 30 setengah. Berarti sin B sama dengan setengah akar 2. Berapa sudut B-nya yang setengah akar 2? 45 ya, sama ya sin ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Maka B-nya adalah, berarti B-nya adalah 45 derajat. Oke. Nah, ditanya sudut A. Berarti sudut A itu. Berarti sudut A karena satu segitiga totalnya adalah 180 derajat, maka sudut A bisa dicari. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut B plus sudut C. Gitu ya. Berarti 180 derajat dikurangi sudut B-nya berapa tadi? 45. 45 derajat ditambah sudut C-nya 30 derajat. Yes. Sudut C-nya 30 derajat. Oke ya. Jadi sama dengan Oke, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya Mas ya. 30 derajat. Oke. Ya, maka sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? 75 ya. 75 derajat itu sama dengan 105 ya. 105 derajat. Maka sudut A adalah 105 derajat. Mana? Ini ya. Oke. Oke, lanjut ya berikutnya. Berikutnya nomor 5 ya. Jika pada segitiga PQR diketahui QR sama dengan 8, PR sama dengan 4 akar 6, dan sudut Q 60 derajat, maka sudut P. Oke. Sama kita buat dulu ya. Kita buat segitiganya ya, supaya kebayang. Oke, kita buat segitiga sembarang nggak apa-apa ya. Oke. Ini P QR. Oke. QR-nya 8. Mana QR? QR 8 ya. Ini QR-nya 8 boleh. QR-nya 8, kemudian PR-nya 4 akar 6. 4 akar 6. Kemudian sudut Q-nya udah ada. Sudut Q-nya 60 derajat ini ya. Dia 60 derajat ya. Nah, sudut P belum ada ya, ditanya ya. Sudut P. Oke. Kita gunakan aturan sin ya. Kita gunakan aturan sin berarti apa? Aturan sin maka 8/8 menghadap sudut P, maka 8 per sin P sama dengan 4 akar 6 menghadap sudut Q. Berarti 4 akar 6 sin berapa? Langsung ya, Q-nya 60 derajat ya. Sin 60 derajat. Oke, sin 60 derajat itu berapa? Sin 60. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya. Oke, ini hafal kayaknya ya. Oke, proses langsung kita kali silang. Kali silang ya. Berarti apa? Berarti 4 akar 6 gitu ya. Sin P silang ya, ini dengan ini ya, 4 akar 6 kali sin P ya. Itu sama dengan 8 kali sin 60. Oke. Boleh kita coret nih ya. Boleh 4 dibagi dengan 8. 8 dibagi dengan 4. Ini 2 ya. Ini 2, ini 1 ya. Oke. Berarti tinggal akar 6 ya. Akar 6 sin P itu sama dengan 2. Sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Kita coret lagi nih. 2-nya bisa kita coret ya. Dah. Kita ke sini ya, geser ya. Kita geser ke sini. Oke, maka sin P
Sin P sama dengan apa? Tinggal akar 3 ya. Akar 3 dibagi akar 6. Oke, kita sederhanakan ya. Kita sama kayak tadi ya. Kita kali dengan, kita rasionalkan. Kali dengan ininya ya. Akar 6 nggak boleh akar bawah. Kali dengan akar 6. Supaya akar 6-nya tidak bentuk akar ya. Berarti sama dengan akar 3 kali 6, 18. Ini dibagi akar 6 kali akar 6. Akar 18 itu akar 9 kali 2. Berarti 3 akar 2. 3 akar 2 per 6. Atau sama dengan setengah akar 6 ya. Sini ya. Boleh lah. Berarti sin P sama dengan setengah akar 2 ya. 3 per 2 ini ya. 3 per 2 itu setengah ya. Jadi setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu berapa? Derajat. Sin yang hasilnya setengah akar 2. Berarti P-nya berapa? Maka sudut P-nya adalah 45 derajat. Ya. Sin 45 kan setengah akar 2 ya. Oke. Maka 45 derajat. Oke, lanjut. Lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 6. Pada segitiga ABC diketahui BC 2 akar 2 cm. AC 4 cm dan sudut A sama dengan 30 derajat. Dengan demikian sudut C. Oke, kita buat lagi ya. Kita buat segitiganya. Oke, kita buat segitiganya. Oke, segitiga sembarang boleh ya. Kita namakan ini A, B, C. Oke. BC-nya 2 akar 2. BC 2 akar mana? BC ini ya. BC 2 akar 2. 2 akar 2. Kemudian AC-nya 4. Ini AC-nya 4. Ya. Sudut A-nya udah ada. Sudut A-nya 30 derajat ini ya. 30 derajat. Nah, ditanya sudut C nih. Oke, sementara C sisinya nggak ada ya. Oh, berarti cari B-nya dulu nih. Oke, kita gunakan A sama B dulu ya. Berarti kalau begitu, 4 per 4 menghadap sudut B. Maka 4 per sin B itu sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 2 menghadap sudut A. Maka sin A. Sin A-nya berapa? 30 langsung ya. Sin A, 30 derajat. Oke. Berarti kita kali silang ya. Kita kali silang. Ya. Sin 30 berapa? Tadi setengah ya. Sin 30 kita tulis ini ya. Sin 30 derajat itu setengah. Oke. Kita kali silang dulu ya. Kita kali silang. Berarti 2 akar 2 sin B itu sama dengan 4 sin 30. Oke ya. Sip. Berarti berapa? Coret juga boleh. Silakan. Boleh. Coret juga ya. 2 dengan 4 ya. Dicoret ya. Ini 1, ini 2. Berarti sama dengan berapa? Berarti akar 2 sin B sama dengan 2 sin 30 itu berapa? Setengah ya. Oke. Setengah ya. Berarti coret lagi setengah. 2 dibagi 2 1 ya. Berarti tinggal 1 ya. Oke. Kita geser ke sini deh. Biar muat. Maka sin B ya. Berarti akar 2 sin B sama dengan 1. Maka sin B sama dengan 1 per akar 2. 1 per 2 itu kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2. Ya, supaya akar 2-nya nggak ada di bawah ya. Maka sin B sama dengan berarti akar 2 atau setengah ya. Akar 2 per 2 ya. Atau sama dengan setengah akar 2 ya. Sama aja ya. 1 ini kan. Setengah akar 2. Oke. Berarti berapa sudut B-nya? Ini sin B. Berarti B-nya berapa derajat? Yang hasilnya sin yang hasilnya setengah akar 2. Berarti sini ya. Berarti B-nya adalah 45 derajat. Ya. Karena sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka sudut C total segitiga adalah 180 derajat. Sudut B-nya sudah ada ya. Sudut B-nya 45 derajat, sudut C-nya, sudut A-nya 30. Berarti ini sudutnya berapa? Tidak. Berarti bisa kita cari ya. Berarti sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat. Oke, sama kayak tadi ya. 80 dikurangi 75. Berarti sama dengan sudut C-nya 105. Oh, berarti gambarnya nggak apa ya. 105 derajat. Ya, ini ya. 105 derajat. Ya. Sudut C-nya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 7 ya. Perbandingan sudut-sudut suatu segitiga adalah 3 berbanding 4 berbanding 5. Perbandingan dua sisi terpendek
Oke, kita buat lagi ya. Sama kita buat biar mudah ya. Kita buat ya segitiganya ya. Oke lah, kira-kira gini ya, kira-kira ya. Oke, ya, ya. Kita namakan misalkan sudut A ya. Oke, sudut A, B, C. Di mana katanya perbandingannya 3 ya. Oke, kita namakan aja 3X saja ya. Sudut ininya 3X, kita pembanding ya, skalanya. Berarti sudut B-nya 4X, ininya kita belum tahu katanya berbanding 5X ya. Sementara sudut itu adalah totalnya 180 derajat. Berapa X-nya? Kita cari dulu ya. Berarti kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan ya, berarti 3X, sudut 3X ditambah sudut 4X ditambah sudut 5X. Kalau kita jumlahkan wajib 180 derajat. Kan segitiga. Kita jumlahkan 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Berarti 12X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya berapa? 180 dibagi 12. 15 ya? Berarti 15. Oke. Berarti kalau X-nya 15, maka sudutnya A-nya berapa? Berarti kalau begitu sudut A-nya berarti 3 dikali 15. Berapa jadi? 45 ya? Berarti 45 derajat. Ini sudut B-nya berapa? Berarti sudut B-nya 4 kali 15. Berarti 60 ya. 60 derajat. 5 kali 15. Jadi berapa nih? 75 ya. 75 derajat. Nah, sekarang ada pertanyaan katanya sisi terpendek. Ya. Perbandingan sisi terpendek. Sisi terpendek. Sisi terpendek itu artinya apa? Sisi terpendek itu berarti dia menghadap sudut yang kecil, lebih kecil ya. Menghadap sudut yang kecil. Sisi terpendek itu pasti menghadap sudut yang kecil, yang lebih kecil. Yang kecil yang mana berarti? Berarti yang kecil tinggal yang sudut A ya. 45 dan 60 ya, ini 75 ya, 60 ya. Berarti sudut A dan sudut B ya, yang 60 derajat ya. Maka sisi yang dicari adalah perbandingan sisinya adalah ini ya, sudut A berbanding dengan sudut ini ya. Nah, sudut B ya. Berarti kalau gitu sisi A ditanya di sudut B-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kita perbandingan, berarti kita gunakan aturan sin. Berarti A per sin A ya, 45 derajat itu sama dengan B ya, menghadap sin B. Sudut B-nya berapa? 60 derajat. Perbandingan sisi A dan B, boleh juga ya. Berarti kalau begitu, berarti A berbanding B, sisi A berbanding sisi B itu sama dengan ini ya, B-nya pindah ke sini ya. Maka 45-nya pindah ke sana. Maka berarti sin 45 berbanding dengan sin 60 derajat. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Maka bisa kita coret ya. Setengahnya sama-sama setengah ya. Berarti perbandingannya apa? Akar 2 berbanding, berarti perbandingan akar 2 berbanding akar 3 ya. Maka A berbanding B itu sama dengan akar 2 berbanding akar 3. Nah, gitu ya. Ada ya. Nah, ini. Demikian penjelasan Pak A tentang aturan sin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan like ya. Dan klik juga subscribe ya. Klik juga belnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Pak A. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian ya. Dan tulis komentar jika ada yang masih ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.